Ya, maka baca atau zikir raditu billahi robba pagi sore. Ya Allah, apapun kehendakmu aku ridho. Apapun kehendakmu aku ridho. Dan saya mohon maaf melihat banyak hari ini yang ngaku pejuang dakwah itu cuma di mulut, nggak ada ridhonya. Kalau sudah tidak ada ridho, muncullah khawarij dalam dirinya. Ekstrim. Jadi kenapa muncul aliran khawarij? Karena mereka tidak percaya kepada takdir Ka'bah. Ya. Jadi Allah pandang kalbu. Jadi urusan ridho bukan urusan lidah, tapi lidah itu terjemahan yang di kalbu. Jika ridho belum muncul di kalbu, bisa diajar dari luar. Maka zikirlah itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, kalau mau yang lengkap, wa bi sayyidina Muhammad nabiyya wa rasulah. Ridho itu boleh juga diartikan usaha seorang hamba berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah ridho kepada hamba, tidak khusyuk pun hamba Allah terima salatnya. Allah kalau sudah ridho kepada hambanya tidak sempurna, Allah yang sempurnakan. Itulah makna radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi pada hakikatnya ridho itu dimulai dari Allah, baru kemudian bernatijah, berefek kepada zahir seseorang. Jadi setelah baca raditu billahi robba, amalkan ini juga setiap pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. As'alu ridhaka boleh, as'aluka ridhaka boleh ya. Itu harus diminta, dan bagi saya itu wajib itu. Nggak minta ridho, mampus kita. Sholat kayak gini baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك خير هذا الليل وخير فيه وخير بعده ونعوذ بك من شر هذا الليل وشر ما فيه وشر بعده. آمين رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Baik Bapak, Saudara, sahabat yang melakukan Allah, setahun dulu kita bahas Ibnu Taimiyah di sini. Ya, saya masih ingat. Gak tahu siapa yang ngasih judul itu ya. Insya Allah pada malam ini kita akan mulai mengetuk kalbu, membahas bab ar-ridha. Sudah jadi bahasa Indonesia ridho. Bahasa orang Pekanbarunya apa? Ya, memang orang Indonesia kan. Keridhaan. Ridho itu masuk ke bahasa Persia, masuk ke bahasa Urdu jadi reza. Karena orang sana nggak bisa baca do. Jadi kalau ada orang Indonesia namanya Reza, dia nggak tahu, dia kira namanya keren. Orang ikut ke, ya sebenarnya emang keren kan, ridho. Secara harfiah ridho berarti menerima. Perasaan menerima disebut ridho secara harfiah. Namun secara hakikah, karena hakikat itu rasa yang didapat oleh seorang kekasih Allah, maka beda imam, beda definisi. Di Quran surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an.
Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Maka ada satu kaidah, seseorang tidak akan mencapai keridhaan sampai Allah sudah ridha kepadanya. Ridha Allah itu azali, qadim. Ridhanya kita baru di alam ini. Imam Ibnu Abi Bakar Ar-Razi, namanya ada Ar-Razi juga, tapi itu Ar-Razi yang beneran Ar-Razi. Kalau ini Ar-Razi-Ar-Razian ini ya. Beliau menyebutkan satu kalimat yang membuat saya kemudian malu untuk membicarakan ridha. Apa kata beliau? Ar-ridha as-surur fil qalb bimurril qada. Ridha itu jika hatimu gembira, jika hatimu merasakan manis di saat ada takdir yang pahit. Saya mau tanya nih, ini corona takdir Allah bukan? Serius? Apa takdir Cina? Takdir Amerika? Takdir Zionis? Nggak ada urusan. Walaupun di sana munculnya itu asbab. Kalau Allah tidak izin, nggak jadi. Jadi kalau sudah berakidah Ahlus Sunnah, jangan lagi nyalahin Cina, Amerika, Israel. Udah kita terima. Raditu billahi rabbah. Aku ridha kepada Allah yang telah menetapkan, mengizinkan setahunan ini kita berdamai dengan berdamai, jangan berkelahi sama corona ya. Ini kan sudah mulai berdamai ini. Dulu kita takut loh bagi ke masjid, ke pasar itu sampai ada ibu-ibu bentak orang di depannya, di belakangnya, kiri kanannya cuma mendekat, pakai plastik lengkap semua, ketakutan. Padahal coronanya di mana, dianya di mana, ya. Jazakallah ya. Jadi apa kata Imam Ibnu Abi Bakar Ar-Razi, punya kitab dia Hada'iq namanya. Ridha itu kamu merasakan manisnya takdir saat takdir itu pahit. Awal-awal corona terasa pahit gak? Udah pahit sekali ya. Pahitnya di mana Pak? Di dompet ya. Semua orang. Ini bukan berarti ini nggak ada, ini ada. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya yang kedua. Benar nih takdir? Ya. Takdir Allah bukan? Oke, ridho nggak sama takdir Allah? Jadi ridho nggak sekarang ada corona? Ridhokah kalau hari ini Allah mengizinkan virus kemana-mana? Seluruh dunia loh Pak. Seluruh dunia, bukan Indonesia aja. Yang paling parah justru negara yang bukan khatulistiwa seperti kita. Negara yang subtropis, Amerika, bahkan Cina itu sendiri, Eropa, itu paling parah. Mereka lagi musim apa nih sekarang nih? Habis musim dingin nih. Habis akhir tahun kan? Berat sekali. Kita alhamdulillah. Dan Allah sebelum kita lahir sudah menetapkan dulu di tahun sekian akan ada virus. Ridho nggak? Terima nggak? Ya, maka baca atau zikir raditu billahi robba pagi sore. Ya Allah, apapun kehendakmu aku ridho. Apapun kehendakmu aku ridho. Dan saya mohon maaf melihat banyak hari ini yang ngaku pejuang dakwah itu cuma di mulut, nggak ada ridhonya. Kalau sudah tidak ada ridho, muncullah khawarij dalam dirinya. Ekstrim. Jadi kenapa muncul aliran khawarij? Karena mereka tidak percaya kepada takdir. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Tadi di Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat terakhir, Allah bicara juga tentang orang yang cinta kepada Allah.
Orang yang cinta kepada Allah itu dikuatkan di dalam dirinya Ruhul Kudus. Ada Roh Kudus. Ini bukan Roh Kudus agama sebelah ya, beda ini. Jadi ternyata di dalam diri kita ada namanya tubuh fisik. Ini dia. Ridho bukan pada tubuh. Ridho itu tumbuh bukan di tubuh. Di dalam diri kita ada yang disebut nafs, jiwa. Di sini mulai buah-buah keridhaan ada efeknya. Tapi ridho bukan di situ. Di mana mulai ada ridho? Ridho adanya di qalbu. Jadi di dalam nafs, dalam jiwa kita ada yang terdalam lagi namanya qalbu. Allah yang Allah pandang qalbu. Jadi malam ini Allah tidak pandang kopiah saya hitam, saya pakai gamis, pakai jubah, itu Allah nggak pandang. Makanya orang jingkrang nggak ada urusan. Yang Allah urus itu kolbunya sombong atau tidak sombong. Sekarang ada disorientasi, fokusnya di jingkrangnya. Iya, sama ini. Ridho itu urusan kolbu, sebagaimana yang lain-lain itu urusan kolbu. Kolbu ini kiblatnya dua aja. Kalau nggak Allah, selain Allah. Jadi waktu kita baca wajjahtu wajhya, aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi, itu yang berhadap siapa? Tubuh ngadap ke tembok. Kalau depan Ka'bah ngadap ke Ka'bah. Apakah Allah di Ka'bah? Kan enggak. Allah kan bukan benda, jadi nggak perlu bertempat. Jadi tubuh ini berkiblat kepada Ka'bah. Qalbu berkiblat kepada Rabbul Ka'bah, Allah yang memuliakan Ka'bah. Jadi Allah pandang qalbu. Jadi urusan ridho bukan urusan lidah, tapi lidah itu terjemahan yang di qalbu. Jika ridho belum muncul di qalbu, bisa diajar dari luar. Maka zikirlah itu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya. Kalau mau yang lengkap, wa bi sayyidina Muhammad nabiyya wa rasulah. Ridho itu boleh juga diartikan usaha seorang hamba berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi kita cerita virus, sekarang cerita hari-harian. Hidup kita dua aja, kalau nggak taat maksiat, benar nggak? Benar ya? Taat maksiat, susah senang, sedih bahagia, hidup mati, begitu aja terus. Setiap saat bangun sadar, tidur mati, hanya dua. Di saat kita taat, apa ridho dalam taat? Khusyuk nggak sholatnya tadi? Khusyuk nggak ridhonya? Enggak ya? Jujur aja ya, kusut ya, nggak apa-apa kok ya. Allah itu kalau sudah ridho, nggak peduli sholat orang itu khusyuk nggak khusyuk, yang Allah pandang kolbunya. Maka orang yang ridho dalam taat, dia tidak pernah merasa GR, nggak pernah merasa taatnya itu sesuatu. Bagi dia, ya Rob, jika sholatku ini untuk mendapatkan ridhomu, tentu tidak mungkin. Kenapa? Sholatku tidak khusyuk. Terus bagaimana? Ya Allah, Engkau maha tahu isi hatiku. Tolong tumbuhkan ridho dalam kolbuku. Maka ridho itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita minta doa, Allahumma inna nas'alu ridhaka wal. Jadi ridho itu minta. Kalau nggak minta nggak dikasih. Orang-orang sombong kan udah ngerasa GR aja dengan tahajudnya, Senin Kemisnya, apalagi pengajiannya, udah ngerasa saya pasti diridhai Allah. Nah ini hati-hati, talbisu iblis.
apa istilahnya, gurur ya, manipulasi iblis kalau diterjemahin secara bebas. Kita buat analog. Saya punya teman, punya murid, punya sahabat. Saya ridho kepada dia, saya terima dia. Kalau saya sudah ridho, dia salah, saya maafkan nggak? Kita sayang sama anak kita salah, kita marah, tapi marahnya marah cinta, bukan marah benci. Maka jika Allah sudah ridho kepada hamba, jika ia marah, marahnya marah sayang. Jika Allah ridho kepada hamba, tidak khusyuk pun hamba, Allah terima salatnya. Allah kalau sudah ridho kepada hamba, hambanya tidak sempurna, Allah yang sempurnakan. Itulah makna radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi pada hakikatnya ridho itu dimulai dari Allah, baru kemudian bernatijah, berefek kepada zahir seseorang. Jadi setelah baca raditu billahi robba, amalkan ini juga setiap pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. As'alu ridhaka boleh, as'aluka ridhaka boleh ya. Itu harus diminta, dan bagi saya itu wajib itu. Nggak minta ridho, mampus kita. Sholat kayak gini, baru takbir udah hilang kemana-mana ya. Ruku, tes aja deh ya. Saya nggak yakin sholat saya diterima Allah kalau ngandelin khusyuk. Padahal kata orang saya ngaji tarekatnya lama Pak, ngaji hadisnya lama kata orang. Tapi kan saya tahu diri saya sendiri, aib saya, diri saya nggak ngerti. Orang aja yang bilang abuya, ustadz, itu kan gelar manusia. Di hadapan Allah belum tentu gelar itu laku. Maka minta ridho. Inilah doa Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ya Allah, jadikan aku orang yang Engkau cintai, yang Engkau ridhoi. Kalau Allah sudah cinta dan ridho, salah paling dicubit. Cubitnya gemes, tahu gemes ya? Apa istilah kampungnya Pak? Galinggaman. Ya. Kosakatanya harus pulang lagi Pak. Galinggaman. Betul. Jadi kalau makhluk pun bisa begitu, maka Allah aula bidzalik. Allah lebih sempurna daripada itu. Jadi Allah itu gemesnya lebih dahsyat daripada gemesnya seorang ayah ibu kepada anaknya, kekasih kepada kekasihnya. Allah jatuh cinta kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam, dibuatlah skenario Nabi Adam itu salah, tapi salahnya Nabi Adam itu benar. Kalau Nabi Adam tidak salah, kita nggak ngumpul malam ini ya, nggak ada pengajian beginian, benar nggak? Ruh kolbu itu makanannya majelis begini Pak. Girang kolbu itu, kalau dia girang dia bisa nangis, dia bisa senyum, dia bisa bahagia, tahu-tahu udah azan aja. Itu girangnya kolbu. Jadi kalau kita pakai jamnya jam dinding itu emang terasa lama, tapi kalau pakai jam kolbu, yang lama terasa sebentar, yang sebentar terasa lama. Itu sebabnya kalau ada riwayat Nabi Adam itu sujudnya 40 tahun, saya percaya. Tapi riwayat yang sahih menurut saya 40 hari. Jadi ketika beliau diusir, ihbitu itu kan bahasa Arab habit, jatuh atau turun dari khayangan, kan kira-kira begitu ya, khayangan surga, turun ke bumi. Beliau sadar dan beliau sujud. Allah itu sangat girang melihat hambanya sujud, nangis. Maka disebutkan dalam banyak hadis Nabi yang dari hadis qudsi, wahai hambaku ya, jika engkau tidak merasa berdosa, aku akan datangkan hamba-hamba yang berdosa, lalu mereka minta ampun kepadaku. Jadi kalau kita ini merasa suci tiap hari,
Nanti kita dihabiskan oleh Allah. Allah ganti generasi ini, dan datanglah orang-orang para pendosa, dan para pendosa ini manja kepada Allah. Ya Allah, saya salah, tolong maafin. Pernah nggak melihat anak kita minta maaf kepada kita, atau teman, pasangan, kekasih, setelah dia ngaku salah, cinta berlebih? Saya ketemu naik Grab, dia cerita tentang istrinya yang melakukan kesalahan besar. Kalau kita mungkin kita bunuh kali istri yang begitu. Istrinya minta maaf, dia nangis, istrinya nangis. Dia cerita kepada saya, Ustaz, saat itu cintaku kepada istriku bertambah setiap hari terus nambah. Jadi kadang-kadang orang itu mesti salah dulu baru jadi benar. Ya, alhamdulillah. Maka ridhonya orang yang taat tidak merasa suci, tidak merasa sempurna, merasakan bahwa ya Rabb, ini ibadah anugerah darimu. Ridhonya orang yang maksiat apa? Cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adakah di dunia ini sesuatu terjadi tidak dengan izin Allah? Ada nggak? Oke, ini bukan jebakan ya. Taat terjadi di dunia nggak? Maksiat terjadi di dunia? Semuanya izin Allah nggak? Ya. Namun yang Allah ridho yang mana? Taat yang mana? Maka taat terbagi dua. Ada taat zahir, ada taat batin. Kepala sujud, tapi hati angkuh, merasa diri paling nyunnah, paling ikut sunnah Nabi. Masuk nggak? Nggak masuk. Jadi selama kita ini sujud, ruku, lalu masih merasa diri paling alim, paling suci di antara orang yang lain, sama yang di samping aja, saya merasa lebih dikit, yang di samping udah nggak ada terima sama Allah. Gawat nggak Pak? Gawat. Kadang-kadang Allah melirik, ini ada pendosa nih sholat di ujung soft, nggak kelihatan sama orang, bukan ustadz, bukan siapa-siapa, mungkin preman kali pendosa, tapi di kolbunya dia merasa, ya Allah, aku ini orang jahat ya Allah, datang ke rumahmu ingin mengadu. Waktu dia sujud dia nangis. Itu Allah lebih suka yang begitu. Tangisannya hamba yang mengaku salah itu lebih diterima daripada Allah, oleh Allah SWT, daripada kebanggaan orang taat dengan taatnya. Jadi taatnya kolbu apa? Memandang bahwa taatnya adalah hadiah dari Allah SWT. Ini saya sering ulang-ulang supaya tidak hilang dari alam bawah sadar kita. Kalau muazzin baca hayyalas salah, hayyal falah, kita jawab apa? La haula wala quwwata. Ayo salat. Jawabannya tiada daya untuk takbir, untuk sujud, untuk ruku kecuali dengan izin Allah. Tapi ahlul haqaiq, ahli hakikat itu menjelaskan, la haula fit ta'ah wa la quwwata fil ma'siyah illa billah, kecuali dengan izin Allah. Tidak ada kesanggupan orang untuk taat dan juga maksiat kecuali izin Allah. Masalahnya ketika taat kolbunya ngapain? Setelah maksiat kolbunya ngapain? Ini Allah pandang cuma kolbu ya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang makan Allah, jangan terlalu girang dengan amalan yang kita dapat, tapi jangan putus asa juga dengan maksiat yang kita pernah lalui ya. Semuanya Allah yang atur. Kita ini dibuat pernah maksiat biar enggak merasa paling suci di antara manusia. Ini bapak-bapak yang merasa suci ini, itu suatu saat Allah akan lempar ke dunia hitam. Kalau Allah sayang, dilempar nanti ditarik. Ketika ditarik, bentar-bentar nangis, bentar-bentar tersentuh. Setiap kali melihat orang bermaksiat, dia nggak menghakimi orang, dia wah, saya juga begitu, mungkin saya lebih hina daripada orang itu. Ini Pak rahasianya.
Maka seorang yang sudah begini, baru dia masuk ke ranah namanya radiyah, mardiyah, jiwa yang ridho. Jadi jiwa yang ridho sumbernya di kolbu. Kolbunya sudah beres. Walaupun jiwanya masih belum beres, gak apa-apa. Kolbunya yang penting beres, Pak. Ketika disebut ridho, lalu kita baca tadi doa tadi, raditu billahi rabbah, zikir tadi. Apa kata Nabi dalam hadis Abu Daud? Orang yang meninggal, yang mati di waktu paginya dia baca raditu billah, atau sorenya dia baca raditu billah, maka dia mati syahid. Sekarang kita tanya, arti asli dari syahid apa? Syahidayash hadu, menyaksikan. Apa yang dia saksikan? Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu Allah yang berbuat, dia ridho, maka dia disebut syahid. Itu artinya mati syahid, Pak. Kenapa para pejuang itu kalau kegores badannya dia senang, Pak, girang, rohaninya girang. Ketusuk badannya sakit, tapi kolbunya bersyukur kepada Allah. Itu kalau dia jihad dengan kolbunya, dengan ruhnya. Maka nanti para syuhada disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, jika dia mati, dia minta dihidupkan lagi. Ya Rabb, hidupkan aku, ahyini. Jika aku hidup, matikan lagi Allah dengan syuhada. Hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Jadi kecanduan. Jadi para syuhadanya ada kecanduan. Ketika ditusuk mati, itu dia merasa bahagia. Inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala, bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka ridho. Jadi kalau mau jadi pejuang di akhir zaman, belajar ridho, Pak. Ini berpecah-pecah dikit, tersinggung dikit, bapernya. Enggak, orang ridho itu di atas sabar. Maka Imam Ibnu Abi Bakar Ar-Razi mengatakan apa? Jika kamu tidak sanggup ridho, sabar aja. Berarti sabar di bawah ridho. Coba bandingkan nih makom sabar dengan ridho. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bagi ahli kalam, ahli akidah, kebersamaan ini majazi. Tapi bagi ahli hakikat, ahli qalbu, ahli rohani, ini ma'iyyah hakikiyah, kebersamaan hakiki. Allah benar-benar membersamai orang sabar. Sabar di atasnya sabar ada ridho. Kebayang, jika orang sabar bersama dengan Allah, kira-kira orang ridho bagaimana dengan Allah? Bayang ya, orang sabar itu punya backup. Kalau kita nih misalnya di backup oleh jenderal ini, preman itu, tapi belum tentu kan backup itu Allah, orang itu sayang sama kita kan belum tentu. Tapi kalau ridho, di atasnya sabar, backupnya abadi. Kalau sabar ada batasnya, kalau ridho unlimited. Inilah kalamnya Sayyidina Nabi SAW. Apa kata beliau kepada ahli Badar? Ya'malu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum. Hai sahabatku ahli Badar, kekasih-kekasih Allah, 313 orang melawan ribuan orang. Mereka ridho, enggak satu pun mengeluh. Ingat, enggak satu pun mengeluh. Karena mereka ridho, ya Rabb, kami ridho. Walaupun musuh 1 juta pun kami ridho. Cuma 313, Pak. Jangan dikira waktu kafir Quraisy perang itu nggak ada jin yang ikut. Banyak jin ikut. Jin-jin kafir pada ikut. Jumlah orang Islam cuma 313. Akal kita, maka beragama jangan hanya pakai logika biasa. Harus pakai rasionalitas tingkat nabi, tingkat wali. Matematika kita biasa, 1 tambah 1 2. Tapi kalau matematika kenabian, kewalian, nggak begitu.
Satu orang bisa jadi kekuatannya ada dalam dirinya sama dengan 1000 orang. Masih ingat kisahnya Sayyidina Umar diminta oleh gubernur Amr bin Al-As minta 4.000 prajurit, yang dikirim cuma 4. Masih ingat? Jadi Umar kirim cuma 4 orang, permintaannya berapa? 4.000. Diprotes. Si gubernur bilang, wahai Amirul Mukminin, saya nggak main-main. Saya minta 4.000, ente kasih 4 orang. Ini main-main ini. Umar kirim lagi. Kamu nggak tahu, satu orang yang saya kirim itu spirit yang ada dalam dirinya sama dengan 1000 orang. Nah, ini yang mau dicari ini. Ini kekuatannya bukan di mulut, bukan di takbir-takbiran mulu, Pak, ya. Ini katanya kalau udah bisa takbiran bentak orang sudah bisa berjuang. Sorry, nggak masuk. Ya, apa kata Nabi ketika orang suka takbir bentak? Irba'u ala anfusikum. Nanti kan dari sebelum 2004 ini kejadian lagi nih. Teguh aja, Pak. Ya, antum udah lupa nih dengan ceramah ini. Ya. Orang nanti akan bertakbir lagi untuk bentak ustaz, bertakbir lagi bentak Habib. Nanti begitu, Pak, ya. Dikira kalau udah takbir itu benar. Ya belum tentu. Nabi itu bareng dengan sahabat, mereka takbirnya lebay, berlebihan. Apa kata beliau? Irba'u ala anfusikum. Besarkan nama Allah itu di dalam dirimu dulu, baru takbir keluar. Itu makna bebasnya. Ya. Kenapa? Yang kamu panggil itu bukan orang, bukan zat yang tuli, bukan zat yang jauh, dia dekat bersama kita. Nah, kembali ke hadis Al-Badr tadi. 313. Karena mereka awalnya ridho, lalu kemudian Allah pun ridho. Apa kata Nabi? Udah kalian bebas mau ngapain, Allah telah ampuni kalian. Maka di antara Ahlul Badar itu ada yang tetap taat, ada yang hari ini taat, besok maksiat, besok taat, begitu terus. Karena nggak ada jaminan kita tobat hari ini besok nggak dosa. Jadi kecanduan taubat wajib, jangan kecanduan maksiat. Jadi taubat nasuha bukan sekali, taubat nasuha berkali-kali. Oh, saya ntar aja ditaubat. Bukan begitu, taubat itu berkali-kali. Besok saya maksiat lagi, niat apa enggak? Kalau antum niat baru main-main namanya. Yang penting hari ini kita nggak niat, itu baru disebut tobat. Ya Allah, saya niat gak maksiat lagi besok, itu tobat namanya. Tapi besok niatnya tobat lagi gitu, ya. Maka ada sahabat yang kecanduan minum khamar, namanya Nuaiman, dan itu bukan satu, yang disebutkan cuma satu. Biasa hukum syariat berlaku, dijilid, dipukul 40, 80. Apa kata orang ke Sayyidina Umar? Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Wahai Rasulullah, wahai Amirul Mukminin, itu musuh Allah, bunuh aja, uqtuluhu, bunuh aja. Berarti di zaman Sayyidina Umar ada orang-orang yang suka berdarah-darah, benar nggak? Suka membunuh orang, kalau melihat pemaksiat, wah ini pemaksiat nih, harus kita bantai nih. Halal darahnya udah ada di zaman Umar. Apalagi hari ini, Pak. Hari ini lebih dahsyat. Orang haus darah, zombie tapi berkopiah. Zombie berserban hari ini. Ngomongnya darah aja ya, kafir, bid'ah. Serem, Pak. Udah darurat begini nih. Tapi Allah masih sayang sama kita. Arab udah hancur kan, Yaman banyak nih mahasiswa Yaman udah pulang. Saya ketemu juga kawan-kawan di Eropa, dia asli Yaman, gak mau balik lagi. Apalagi Saudi yang nyerang Houthi Yaman, Irak udah hancur, Syam udah hancur. Sisa Turki bukan Arab. Turki itu bukan orang Arab, ya. Turki itu punya nostalgia zaman Khilafah Utsmaniyah, tapi sebenarnya nggak berdaya juga.
gertakan aja yang kuat. Saya kalau ceritain persoalan Turki kan pada nggak percaya ntar. Ya, banyak masalah sebenarnya. Berita yang kita dengar itu kan cuma separuh aja. Ya, yang sebenarnya kita nggak dengar, Pak. Gimana? Jadi ridho nggak? Jadi ridho melahirkan kepasrahan yang total. Maka ridho itu puncak dari tawakal. Oleh karena itu ada thariqah paling cepat supaya kita ridho. Zikirnya sudah kita tahu semua. Sekarang maknanya yang ditambahkan. Apa zikirnya? Qulu la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah, tapi maknanya ditambah. La ilaha, tiada yang aku cintai kecuali Allah. Itu makna la ilaha, tiada yang berbuat kecuali Allah. Kalau benar nih kita cinta sama Allah, maka semua perbuatan Allah kita ridho, kita cinta. Berarti ridho sudah masuk dalam diri. Jadi apapun pekerjaan hari ini, Bapak Saudara karena Allah, apapun rezeki kita hari ini, besok, tahun depan, ridho nggak nih? Nggak yakin ya. Imam Abdul Hasan Sazili ngancem, apa kata beliau? Wailun summal wail, al-wailu summal wail. Celaka, celaka, celaka. Orang yang ngaku percaya kepada Allah tapi tidak ridho kepada takdir Allah. Maka berkali-kali saya tanya, ridho nggak nih kondisi begini? Nabi dulu pernah nggak makan 3 tahun, nggak makan kecuali daun-daun. Kalau zaman kayak gitu nanti muncul gimana? Antum mesti nyembah Allah dan bernabikan kepada Nabi Muhammad gak? Atau bilang, katanya kita nih bersama Allah, kok gak ada bantuan dari Allah? Sahabat Nabi pernah nanya loh di Quran, apa kata mereka? Mata nasrullah. Nabi juga ngomong begitu, kapan pertolongan Allah turun? Mereka menjerit dalam dirinya setiap hari. Maka Bapak Saudara karena Allah sering-sering baca surah Al-Bayyinah itu dan akhir surat Mumtahanah. Nanti lihat karakter mereka. Karakter mereka adalah karakter orang yang beramal dengan qalbunya. Karena Allah kuatkan dengan Ruhul Quds, dengan Roh Kudus. Diri kita, tubuh ini, di dalam diri kita ini ada namanya Ruhul Hayawan, ruh hewani. Makanya kita ini bisa marah seperti hewan. Jadi kalau antum ini bentak orang yang nyalip kita di tengah jalan, itu yang bentak bukan setan, karena setan nggak pernah bentak. Setan tuh kalau ngomong lembut. Serius ya? Udah ketemu setan belum? Jadi kalau ngomong kasar nih, ngomong jorok, itu sisi hewani. Yang kedua, di dalam diri kita ada sisi ruhun nabat, ada ruh tumbuh. Ruh tumbuh itu ada di apa? Di badan ini, di kulit, semuanya itu ada semua. Makanya pada tumbuh kan. Kalau nggak begitu, rambut kita nggak tumbuh. Cuma ada yang dia terbatas, giginya nggak tumbuh lagi kan. Itu karena roh nabatnya segitu aja di atasnya. Kalau kita cuma hidup dengan 2 roh ini, 2 spirit ini, maka kita sama dengan binatang ternak. Ulaika kal an'am, marah ya, makan, minum, tidur, itu dia. Maka Allah tiupkan ada roh yang suci namanya Ruhul Kudus. Jadi kita punya Roh Kudus di dalam. Jadi kita ini punya sesuatu yang suci di dalam. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran ya, fa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan rohku. Aku tiupkan
rohku. Maka roh inilah yang bikin kita sadar setiap hari. Tubuh maunya ke bumi, sukanya yang sifat bumi. Yang hewani tadi ya sukanya sifat hewan, makan, minum, kawin, ya, itu hobinya. Tapi ruh senangnya apa ini? Ruh itu yang disebut di dalam hadis al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Jadi kalau apa dalilnya saya ngomong begini, ya dalilnya itu Islam, iman, ihsan. Al-Islam itu di zahir, al-iman itu di akal, al-ihsan itu pada ruh. Ruh itu maunya bertemu, maka hadisnya engkau ibadah seakan bertemu dengannya. Karena ruh itu yang ada di situ sifat cinta. Jadi cinta yang hakiki itu yang ini dia. Ya. Nah, ruh inilah sumber dari ridho tadi. Ya. Semoga pada malam ini Allah pandang kita dengan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Gimana? Udah? Mau tanya jawab? Nggak sempat kali ya? 5 menit lagi. Ya. Ya. Bisa. Kita ada acara bisa. Masih sempat? Oke, baik. Ya. Gimana Pak? Pemilu kalah, ridho nggak? Dulu Pak ya, syukur. Dulu kita bisik-bisik yang anti sama buat jalan tol. Sekarang dia menikmati selfie lagi. Jadi memori manusia itu pendek Pak, pendek sekali, sangat-sangat pendek. Jadi jangan percaya orang dengan dia hari ini. Tunggu aja Pak. Hati itu berubah cepat, bukan main. Kecepatan korbu itu berubah lebih cepat dari kecepatan cahaya. Cuma zahirnya kadang-kadang terlambat. Ya. Itu sebabnya Nabi sering berdoa, ya muqallibal qulub, hadis sahih Bukhari, wahai yang membolak-balik hati. Ya. Saya menyaksikan dalam diri saya perubahan-perubahan itu, ya. Berubah, dulu senang ini jadi nggak senang, dulu benci jadi suka, dulu suka jadi benci. Tapi ada yang nggak pernah saya benci, mau dia salah gimana dia tetap senang. Nah itu yang disebut cinta. Kalau nggak namanya simpatisan. Maka murid dalam tradisi ilmu zikir itu ada dua, ada murid hakiki as-sadiq, ada murid al-kazib. Jadi jamaah itu ada dua, ada jamaah simpatisan, ada jamaah hakiki. Kalau simpatisan itu mau cari pembenaran dari si ustadz, kebetulan pemahaman ustadznya bisa menguatkan pemahaman dia. Tapi kalau jamaah hakiki itu bertahan sampai kiamat nanti, bahkan tembus sampai ke Shiratal Mustaqim, nanti ditunggu nanti di depan surga sama gurunya itu. Itu yang mana? Yang murid jika dia ngaji kepada gurunya karena ingin mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran dari dalam dirinya. Nah kita yang mana nih Pak? Ya mohon maaf, kebanyakan orang begitu. Itu sebabnya cuma beda dikit di politik orangnya dibenci, beda dikit dalam persoalan fikih dibenci. Ya, saya menyaksikan sendiri Habib tengkar sama Habib itu cuma karena persoalan politik, kebawa-bawa sampai ke persoalan agama. Ini ada Habib lagi tengkar masalah melihat Allah, ya kan? Ustaz mungkin gak melihat Allah 40 kali. Ya itu sebenarnya gak usah dibahas, karena si Habib A ini beda politik dengan Habib B. Jadi persoalan politik ini dibawa-bawa ke agama. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Habib bukan kecintaan hakiki. Dia cinta karena pilihan dia sama masih Habib. Kalau udah beda, oh ini bukan Habib gue nih, ya tuh Habib palsu gitu. Jadi Habib yang asli itu yang ikut dia, bukan dia yang ikut Habib. Gimana kira-kira? Kuat nggak antum ntar dengan perubahan-perubahan begitu?
Ya, Nabi Musa diuji itu, maka diuji Allah zahirkanlah Nabi Khidir dengan pantangan semua yang Nabi Musa tidak suka. Tapi Nabi Musa masih tetap ikut Nabi Khidir karena Nabi Musa adalah murid sejati. Keceplosan juga sih. Ini kenapa ini Khidir? Tapi dia bukan berarti mengingkari Nabi Khidir, dia cuma nanya, maklum orang nanya, ya. Dan saya berdoa, kita berdoa semoga kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada pewaris Rasulullah itu cintanya sejati, bukan cinta karena kita mencari pembenaran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna as-sidqa fil hubb, Allahumma awsilna ila hubbika. Ya Allah, sampaikan kami kepada hakikat cintamu. Ya Allah, pandanglah kami dengan cintamu. Allahumma arzuqna ru'yataka wa ru'yata nabiyyikal Mustafa Muhammad SAW. Ya Allah, berilah kami kemuliaan dapat memandang wajahmu, memandang wajah kekasihmu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi jama'in wa ba'd. Baik, langsung tanya jawab aja. Ya, ini kalau saya nggak bisa jawab nanti Ustaz Alnof yang jawab. Jangan jawab-jawab Ustaz. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertanya ini kegiatan yang telah dilakukan karena selama ini kita namanya dalam Ramadan itu melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Jadi selama ini kita laksanakan itu kan 8 rakaat. Katanya ada 20 rakaat, ada 36 rakaat dan seterusnya. Jadi mana yang sebetulnya sesuai dengan saya kata dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Terima kasih. Sejauh ini kita mengkaji kitab Ahlus Sunnah fikih, ya. Ini pertanyaan fikih. Persoalan tarawih belum pernah muncul kecenderungan sholat 8 rakaat sampai datang pengarang kitab Subulus Salam, lalu Al-Mubarakfuri belakangan. Pengarang kitab Subulus Salam bukanlah Ahlus Sunnah murni, dia bercampur dengan Syiah Zaidiyah, diajarkan di pesantren-pesantren. Katanya antum anti Syiah, ya kitabnya diajarin, ya. Berarti gak paham Syiah. Dulu saya dibentak guru saya, Pak, untuk beresin dulu baca kitab Ahlus Sunnahnya baru pindah ke kitab Syiah. Habis baca beli kitab Syaukani, Son'ani, ditegur sama Maulana Syekh Hasan itu. Apa kata beliau? Ente apa-apaan? Hal ikhtatamta bi Sahih Bukhari wa Syuruhil Bukhari? Kamu udah baca belum Sahih Bukhari? Syarahnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim. Gak usah jauh-jauh, syarahnya Nawawi deh, syarahnya Ibnu Hajar, kan sekarang udah diterjemah. Dan ajibnya yang nerjemah bukan Aswaja, yang nerjemah teman-teman Salafi. Itu kan berkah buat kita. Ya, antum nggak perlu capek-capek nerjemah kan? Ya, saya nggak tahu kalau di dalamnya ada pengurangan, penambahan, kan belum ngecek. Saya nggak baca terjemahannya, Pak. Nggak ketemu. Coba antum kalau ketemu hadis, pasti hadis palsu bahwa Nabi sholat 8 rakaat di bulan Ramadan. Ya, nggak ketemu. Itu kalau secara fikih kan begitu gayanya, kasar, Pak.
Ya, bahasanya begitu. Nggak ada, ya udah selesai. Makanya sampai hari ini yang bertahan di Haramain Makkah dan Madinah cuma 20 rakaat. Itulah amal Sayyidina Umar. Di zaman Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz dia tambah. Nah, ini yang kemudian dipakai oleh Imam Malik dulu 30-an, 36. Ini menunjukkan bahwa tidak ada angka pasti batasan dari tarawih. Jadi sebenarnya boleh nggak 8? Ya boleh aja. Cuma masalahnya Ahlus Sunnah nggak ada yang begitu aslinya. Setelah nyusup Zaidiyah, kemudian kelompok-kelompok Asy'ariyah yang bergabung macam-macam, nggak jelas mazhabnya, mazhab gado-gado, muncullah sholat 8 rakaat, 11 rakaat itu. Dan yang paling aneh, Syekh Albani rahmatullah alaih, ini kita masih doain dia loh, tanda kalau kita nggak benci dia ya. Apa katanya? Dalil sholat tarawih itu adalah Nabi, kata Sayyidah Aisyah, sholat malam Ramadan itu 11 rakaat, begitu juga di luar Ramadan. Hadisnya kan sahih. Ini kita pernah bahas 2 tahun yang lalu. Ihda asyar rakaat, 11 rakaat. Yang nama Nabi tidak tambah di Ramadan, tidak tambah di luar Ramadan. Itu sholat apa ya? Ada nggak sholat tarawih di luar Ramadan? Jadi dalilnya dia itu bukanlah dalil dia. Dalil dia bukan untuk memperkuat dia, justru untuk meruntuhkan apa yang dia sedang bangun. Dan yang paling lucu, Syekh Albani mengatakan bid'ah sholat tarawih lebih dari 11. Bid'ahnya itu parah, ya. Bagi dia itu bid'ah yang besar. Padahal dalil yang dia pakai apa? Hadis sholat apa yang 11 rakaat di luar Ramadan? Ada nggak tarawih bulan ini? Nggak ada. Nabi sholat tarawih, sholat malam 11 rakaat di bulan Ramadan. Wa fi ghairihi, di luar bulan Ramadan. Itu sholat apa? Sholat witir. Saya jawabnya pakai hadis-hadis aja ya. Nah kalau pakai fikih nanti jadi keras lagi. Nah, ini hitam putihnya di sini. Aisyah melihat itu di mana beliau sholat? Di rumah apa di masjid? Yang 11 itu? Di rumah. Di rumah. Berarti bukan sholat tarawih yang dimaksud itu. Jadi udah dodoif. Dalilnya sahih, pendalilannya yang tidak sahih. Dan banyak terjadi. Ya. Jadi siapa imamnya? Imam Son'ani. Ya. Terus muncul Syekh Mubarak Puri dari India. Ini kelompok Asy'ariyah namanya. Kelompok Asy'ariyah itu Salafi tidak, Hanafi tidak. Jadi gado-gado. Tapi bersanad. Kelompok Asy'ariyah ini namanya Syekh Al-Mubarak Puri, pensyarah Sunan Tirmizi. Dia kemudian taklid kepada Son'ani. Albani ambil ide itu dan dia kemudian cari dalil yang menurut dia sahih, dalilnya sahih, pemahaman dia terhadap dalil tidak sahih. Wajar karena Syekh Albani tidak talaki usul fikih kepada ulama usul fikih. Maka ketika dia beristidlal nggak nyambung. Banyak nggak nyambung. Kitab pertama dia tentang larangan sholat di masjid yang ada kubur kiri kanan samping, itu pendalilannya nggak sahih, dalilnya sahih. Jadi pemahaman terhadap dalil beda dengan dalil. Ada Bang Bambang tuh ya, Bembeng. Wih. Dia pakai cadar, dia nggak tahu kita. Bisa paham? Antum baca Quran, saya baca Quran. Quran sahih nggak? Di atasnya sahih. Tapi pemahaman kita bisa beda nggak? Bisa beda. Ketika berbeda, itu yang salah kita apa Qur'annya? Kita yang salah. Jadi mereka ngotot tuh di mana-mana. Ini dalilnya. Ya kita ketawa aja. Dan dulu guru kami Syekhuna Ali Mustafa Yaqub mengkritisi Majelis Tarjih Muhammadiyah. Waktu itu saya minta izin mau gabung ke Muhammadiyah, nggak jadi. Ya. Tapi tetap sempat ikut aktivitas tarjih. Ya, karena ridho Allah kan salah satunya di ridho guru.
karena beliau sepertinya tidak ridho. Beliau nggak bilang nggak ridho, cuma bilang kalau kamu masuk kelompok apa aja, aliran apa aja, siapa aja, jangan cari panggung, jangan cari jabatan. Waduh, kayaknya kalam beliau ini nggak ridho. Ya sudah, saya stop. Nggak masuk apa aja, nggak masuk NU, nggak masuk Muhammadiyah Pak sekarang. Kita masuk Ahlus Sunnah aja. Ternyata lebih enak begini, ya. Sehingga kita paham, oh saudara kita di Muhammadiyah, saudara kita di NU, jadi nggak ada persoalan. Kira-kira gimana Pak? Masih mau buat 11 atau 20? Beneran nih? Iya, 20 kan. Ini secara fikih, saya belum ngomong secara kolbu loh ya. Secara kolbu nanti banyak rukhsahnya. Secara fikih ini mainannya begitu. Nggak ada. Antum mau kemana aja, ulama itu ya 20. 20 itu dikit. 20 itu dikit. Apalagi kalau di sini paling cuma pakai alhaakumut takatsur. Enak itu, bisa ngebut-ngebut kita. Ngebutnya kan sesuai dengan ahli makharijul huruf. Jadi ngebutnya itu enak. Ngebutnya orang punya SIM, sopir Medan. Ini ada sopir Medan nih. Sopir ke sorga katanya ya. Enaknya, enak. Ada orang pelan, tapi bikin kesel kan? Sama, begitu juga mimpin sholat tuh mirip-mirip begitu. Cuma bedanya nih sopir ke Allah gitu, bedanya gitu. Ya, sa'ikilallah. Secara fikih gimana? Masih mau 11? Ya? Ini secara fikih loh Pak ya. Katanya mazhab Syafi'i. Bohong kalian. Saya nggak percaya. Syafi'i ngomong doang berbuih. Kita Syafi'i letak. Syafi'i apaan? Diajak sholat 20 juga mau. Nggak ada mazhab yang 4 sholatnya 8, 11 itu nggak ada. Semua mazhab ittifaq semua, dan itu ijma paling besar dalam sejarah sahabat Nabi, bahkan sejarah umat Islam. Disebut itu ijma qauli wa fi'li wa sukuti. 3 ijma. Jadi ijma itu ada 3, dan itu gabung semua di sholat tarawih 20 rakaat. Ini yang mau dihantam Syekh Albani, ya sama kayak kita mau ngancurin gunung pakai palu. Itu yang dia lakukan dari bukunya tentang sholat tarawih. Jadi kalau mau sholat tarawih 20 sama 11, bukan kata jamaah, kata ulama. Gimana jamaah? Kita 11 sama 20. Jamaah kan pemalas, yang milihnya 11. Kalau ulama jawabnya, kalau ulamanya billah, yang dia kenal Allah, takut kepada Allah, dia nggak ala selera jamaah. Dia seleranya selera Allah Rasulullah. Ilmunya kan begitu. Loh Ustadz, ini kok jadi saklek kan? Ini perbedaan. Lah kita udah jelasin nggak ada mazhab fikih yang 4 ngomong begitu. Itu di luar fikih yang 4. Mazhab Zaidiyah emang Ahlussunnah? Kan enggak. Asariyah itu nggak terikat dengan mazhab mana aja dia. Itu Mubarakfuri. Kelompok Asariyah itu muncul di India, Pakistan, Bangladesh. Bersamaan dengan munculnya jemaah tabligh di sana, itu bareng tuh. Barengan semua Pak. Di Indonesia muncul NU Muhammadiyah. NU menyatakan bermazhab 4, faktanya cuma 1, Syafi'i, ya kan? Coba nggak kunut di masjid NU, bisa nggak diundang lagi Ustaz Alnof. Itu cuma ADART aja. Sama kayak PRT di kita, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kalau di PRT hitam putih aja udah. Kita mazhab Syafi'i aja. Syafi'i satu. Iya, satu aja. Al-Wasiliyah juga sama, ya. Wasiliyah kan sama. Dayah-dayah di Aceh kan PRT juga kebanyakan sama, satu aja deh gitu. Saya teringat kalam guru saya, Syekh Badi Said Al-Laham. Apa kata beliau? Masih hidup Pak sekarang. Kamu kalau bahas satu mazhab saja akan menemukan semua mazhab di dalamnya. Jadi di mazhab Syafi'i itu ada loh mazhab gak berkunut Pak. Ada mazhab, ya kita kan ngira kalau sholat itu tasyahud akhir kakinya harus kayak bapak ini. Ya gak mesti begini. Ini cuma salah satu yang sempurna. Boleh begitu tuh, duduk iftiros tuh boleh. Boleh kunut, gak kunut juga sebenarnya.
Karena kunut itu artinya doa. Diri aja lama-lama pas ruku, pas i'tidal itu udah kunut namanya. Ada Pak kalam begitu. Di mazhab Syafi'i ada yang menyentuh perempuan gak batal, Imam Romli. Tapi kan gak dianggap sebagai perwakilan mazhab Syafi'i. Tapi gak ada di mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab mana-mana. Bahkan mazhab Hanbali itu gak nyebutkan sholat 11 rakaat tarawih, gak ada. Itu secara fikih. Mau secara kolbu Pak. Jadi ada seorang imam ditanya sama muridnya, lebih afdol sholat atau baca Quran atau zikir Tuan Syekh? Jawaban beliau apa? Yang afdol itu amal apa saja yang kolbumu, hatimu terkoneksi dengan Allah. Maka itu yang afdal. Ini secara hakikat loh Pak ya. Nah ini mulai senyum kita ya. Sholat 20 rakaat kolbu gak nyambung. Sholat 11 rakaat saya gak yakin juga antum nyambung. Mending 20 rakaat lah ya. Tapi seandainya dengan 11 rakaat ada semangat yang muncul, secara ilmu hakikat itu boleh. Tapi secara fikih gak ada yang mengcover. Tapi boleh gak saya sholat 11? Boleh-boleh aja. Yang aneh kan dulu 4-4-3 itu kan aneh. Itu gaya sholat baru itu. Gaya sholat baru Pak. Nabi mengatakan sholatul lail masna masna, sholat malam ya 2-2. Nabi kalau witir itu lebih banyak 2+1. Kita kan pengen ngebut yang cepat aja Ustaz. Ustaznya mau menyenangkan hati jamaah, bukan mau membuat Allah ridho. Akhirnya begitu-gitu aja tiap hari. Dan mohon maaf para pengurus di mana saja, terutama yang ada di sini, ya. Kalau mau memutuskan sesuatu, musyawarahnya bukan sama jamaah. Nanya hukumnya sama siapa? Ustaz. Sama ulama. Nanti ke jamaah namanya sosialisasi. Jamaah mengikut ulama, jangan ulama ikut ustaz. Gimana jamaah kita 11 ke 20? Kata orang Betawi, pret. Nggak ada begitu. Ya, kalau antum tetap berpegang teguh dengan model begitu, tanggung jawab aja nanti di hadapan Allah. Jadi berdalil dengan selera. Ya kan? Karena jangan sampai kita masuk ke ayat itu, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, ya. Apakah engkau lihat orang yang menjadikan ilahnya, Tuhannya adalah hawanya? Jangan sampai sholat pakai nafsu. Nafsu kita lagi pengennya 11 aja deh gitu. Sama yang bikin 20 juga jangan nafsu. Kita nih Syafi'i harus 20. Mau yang 11 apa sikut, itu nafsu juga. Enggak usah begitu. Udah, kalau udah begini jamaah mau bilang apa? Antum tanggung jawab. Yang bilang 11, kita 11 Ustaz belum lahir udah 11 gitu. Loh emang kapan dia lahir? Kapan kita lahir? Jadi dulu saya dibentak sama seseorang begitu. Kamu belum lahir, saya belum lahir udah 11. Ya saya tanya, Bapak lahir di mana? Ya. Di mana Bapak lahir? Di kolong jembatan kali. Ya. Jadi yang dia lihat itu dijadikan dalil. Mana ada begitu dalam berdalil? Dalam hukum Islam dalil itu Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Uruf, Maslahah, Qaul Sahabi, ya istihsan, itu yang dalil. Gak ada dalil itu kamu belum lahir udah begitu, gak ada. Ya, itu dalil dengkul namanya. Ngotot-ngototan. Gitu Pak. Gimana? Mantap gak nih 20? Ya, antum bayangin kan lutut, justru tubuh ini girang Pak, di bawah sujud itu dia girang, nafsu aja yang nggak girang. Nafsu, makanya kalau mau sholatnya bener, jangan makan nasi banyak-banyak waktu berbuka. Dikit Pak, makan dikit, nanti makan banyaknya setelah pulang. Mau nggak? Mau bener? Ya, baru kuat tuh. Kami dulu latihan Pak, 40 hari makan cuma kurma aja, kadang-kadang pisang. Dan itu badan terasa Masya Allah nikmat sekali.
Dan saya merasa 20 itu dikit loh Pak ya. Mulai malam ini coba latihan sholat witir 11 rakaat tiap malam, sebelum tidur atau sebelum subuh. Latihan aja. Kalau antum tiap malam sholat witir, kan sepertiga malam terakhir itu mulai jam 1:30 lebih kurang. Tiap malam kita sholat witir pasti dapat Lailatul Qadar nanti. Pasti dapat. Karena dia bukan hamba Lailatul Qadar, tapi hamba Allah Al-Qadir. Dia sholat aja, mau nggak Lailatul Qadar dia sholat, mau Lailatul Qadar dia sholat. Gitu Pak ya. Wah kayaknya rame ntar jamaahnya. Bisa dibully nih ntar nih. Ayo, apa lagi? Tak boleh tanya saya kan? Iya, silakan. Ada kalam Ar-Ridau Sayyidul Ahkam. Ar-Ridau Sayyidul Ahkam. Apakah ini hadis Nabi ataukah sahabat, tabi'in ataukah kaul ulama? Ya, ada kalam ridho adalah Sayyidul Ahkam, adalah penghulunya hukum. Itu hikmah, hikam kali ya. Ridho Sayyidul Ahkam. Itu bukan hadis, itu kalam ulama. Ya. Beres? Nggak ketemu Pak di Sahih Bukhari, Muslim itu nggak ketemu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak hukumnya dan nilai sholat yang ada jarak-jarak? Ya. Sholat itu wajib. Jadi sebenarnya tumakninah itu artinya bukan gerakan yang tenang. Tumakninah itu ketenangan di hati. Itu bagi saya rukun. Jadi kalau kita baca matan takrib, itu rukun lebih dari 13. 13 itu kan setelah dirukhsah buat kita ya oleh ulama mutaakhirin ya, jadinya 13 itu. Ada namanya tumakninah. Ketenangan itu muncul kalau nggak ada was-was. Maka secara hukum zahir mesti kita rapat. Tapi karena ada was-was virus, daripada sholatnya kemudian gak ingat Allah, ingat kaki mulu. Kalau dulu orang ngejar-ngejar kaki Pak, ini korban nih semua nih, yang senyum nih korban nih. Sekarang orang pada menjauh dari kaki ya kan, dia juga orangnya. Ini gimana? Ad-darurat tubihul mahzurat. Itu dalil paling pamungkas. Karena darurat boleh. Nah itu versi MUI ulama. Kalau versi saya sederhana. Ya, versinya sederhana. Rapat saf itu rukun atau sunat? Masuk nggak ke rukun? Nggak masuk. Makanya sawu sufukum wa'tadilu. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapatkan saf, luruskan, karena itu bagian dari kesempurnaan, berarti bukan dari kewajiban. Disitulah ulama kita kemudian membolehkan merapatkan jika di musim-musim zona merah. Ini Pekanbaru nih zona apa nih? Zona gado-gado ya, pelangi. Ini di sini kuning, hijau gitu. Ntar di luar dikit merah gitu ya. Gitu Pak ya. Jadi nggak usah khawatir. Bapak kalau masuk ke masjid yang begitu, nggak usah nyari-nyari kaki orang. Nanti begini Pak sholat di antara kakinya ya. Kasihan. Dulu aja udah kasihan kan. Ya, tafadhal. Ada lagi? Ya, tafadhal. Takdir. Apakah kita ini ditakdirkan dari Pak Ustaz sebelum kita takdirnya udah tertulis dalam mahfuz misalnya? Oke. Jadi apakah memang udah tertulis dalam mahfuz itu misalnya di surga nanti atau di neraka gitu? Okay. Atau ada dua buku misalnya, kalau kamu pilih jalan ini kamu ke surga, atau kamu pilih jalan ini neraka, dan itu pun kan atas kehendak Allah Ustaz. Iya. Yang saya tanya Ustaz. Pakai hadis Muslim aja ya, hadis Bukhari. Itu ada di Arba'in juga. Jadi Nabi bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi, fawallahi alladzi la ilaha ghairuh." Demi Allah yang tiada yang disembah selainnya. Inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah. Kamu ini ada yang soleh seperti ahli surga. Antara dia dan surga cuma satu jengkal. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi ketentuan telah dahulu tertulis. Faya'mal bi amali ahli nar fayadkhuluha. Lalu dia beramal dengan amal ahli neraka dan mati dalam keadaan itu, mati masuk neraka.
Hadis ini ditentang oleh kelompok Mu'tazilah. Itu sebabnya mereka tidak percaya kepada rukun ke-6, takdir baik dan buruk. Takdir ini kan Allah nyuruh nulisnya ke siapa? Ke Al-Qalam. Apa kata Nabi? Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan di bawah aras, maksudnya itu adalah Al-Qalam. Kolam, bukan kolam bahasa Minang, Pak. Kolam bahasa Minang apa? Iya. Bukan, kolam bahasa Minang gelap. Kolam ada lagi tak? Iya. Bukan itu. Al-Qalam ini nanya. Jadi di riwayat itu disebutkan uktubi, nulislah wahai qalam. Lalu dia nanya, saya nulis apa ya Allah? Masih nanya aja deh. Ya. Maka Allah kata, uktub bismillahirrahmanirrahim. Uktub bismillah. Dia bertanya begitu. Menurut ulama-ulama ahli qalbu, ahli hakikat, itu pertanyaannya membuat dia punya dua cabang di kepalanya. Satu cabang baik, satu cabang buruk. Kalau alam itu penjelasan ilmu hakikatnya, tapi saya nggak ketemu riwayatnya. Maka ketika takdir ditulis, itu sudah ada dua pasang, satu baik, satu buruk. Lalu manusia diberikan satu chip di dalam dirinya bernama kasab. Dalilnya apa? Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Itu dalilnya. Itu sebabnya Imamuna Abul Hasan Al-Asy'ari menyebut inilah kesadaran hakiki manusia, memilih. Tapi memilih dalam bahasa Imam Maturidi disebut ikhtiar. Oleh Imam Asy'ari disebut kasab. Barangnya sama, istilahnya yang beda. Kasab. Kasab itu usaha. Saya minum air di depan ini, ternyata khamar. Saya nggak tahu, berarti saya nggak ada kasab. Makanya orang nggak jahil, orang yang nggak ngerti itu nggak kena hukum karena dia nggak punya kasab. Sekarang saya tahu nih di depan ada khamar, saya minum baru kena. Laha ma kasabat wa alaiha. Ini alaihanya nih. Maka dia harus tanggung jawab terhadap apa yang dia usahakan. Gitu. Dan yang jarang dibahas orang, takdir itu ke sifat Allah, sifat mana? Wujud, kidam, bako, atau yang kemana? Ilmun, hayat. Orang jarang bahas kan? Jarang bahas, Pak. Jadi ternyata takdir itu adalah buah daripada kudrah dan iradah dua. Apa arti kudrah? Kudrat, iradat, itu orang kita nyebutnya. Kudrah kekuasaan Allah, iradah kehendak Allah. Kudrah iradah Allah ini berlaku secara umum. Tapi Al-Qalam di mana? Al-Qalam itu kan di Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha takdir nggak berlaku. Kudrah iradah Allah itu berlakunya ke bawah. Di atas itu bernama Arash. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ini yang disebut sifat jaiz. Allah sifat jaiznya adalah sifat rahmannya, sifat rahmah. Jadi Allah itu punya sifat yang bukan kudrah, bukan iradah. Kalau pakai kudrah iradah, orang milih yang baik dia jadi baik, orang milih buruk dia jadi buruk. Tapi kalau pakai rahmannya Allah, itu tadi yang ridho. Jadi kita tadi ngaji bab ridho, itu bukan ngaji takdir, itu ngaji yang di atasnya takdir. Gak berlaku takdir di situ. Inilah yang disebut dalam hadis Imam Ahmad, hadisnya sahih, bahwa al-mutahabbuna fiyya, orang-orang yang cinta kepadaku itu yaghbituhul anbiya wasyuhada. Para nabi, para wali, para syuhada itu pada iri karena Allah spesialkan mereka itu nanti. Jadi mereka, kalau kita ini cuma ke kudrah iradah yang kita cari pahala, hindari dosa, sorga, hindari neraka. Tapi kalau bab ridho, enggak.
Sampai muncul kalam ulama-ulama para pecinta. Apa kata mereka? Ya Rabb, seandainya engkau lemparkan aku ke neraka nggak apa, yang penting kau ridho. Emang ada orang yang diridhoi lalu disiksa, ada nggak? Kan nggak ada. Itulah bermanja-manjanya ulama. Ulama tuh malu minta surga, Pak. Kalau Nabi nggak ngajarin minta surga, mereka nggak minta surga. Kalau Allah nggak bilang, ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri. Kalau nggak ada ayat ini, itu para ulama malu minta surga. Kenapa? Udah ridho Allah pasti ngasih yang baik gitu. Orang tua sama anaknya pasti ngasih yang baik nggak? Ada orang tua nih marah, udah pergi kalian, suka-suka kalian. Kalau nanti nggak balik-balik, anaknya dicari tuh. Bener kan? Allah itu kalau sudah sayang sama kita mau terjebak dalam kegelapan, maksiat apapun, kekufuran apapun, pasti diselamatkan. Pasti diselamatkan. Itulah namanya roja, harap. Apalagi zaman-zaman begini nih, kajian harap itu harus dimunculkan. Orang udah banyak putus asa karena corona ini. Padahal corona nggak corona sama aja, di hati yang harus sama. Dunia ini emang begini. Ibnu Athaillah itu marah sama muridnya. Muridnya ngeluh, kok perjuangan kita begini Tuan Syekh? Kok dunia begini? Apa kata beliau? Kalau nggak dunia ya nggak begini. Kalau nggak dunia ya nggak ada masalah. Kalau nggak dunia, nggak akan ada pergesekan antara ulama-ulama, ustadz-ustadz, teman dengan teman, mursyid dengan mursyid. Nggak akan ada. Ini dunia, Pak. Jadi siapa yang mencari kehidupan damai, sentosa, abadi selama-lamanya di dunia, itu ngayal namanya. Namanya umniyah. Ya, tulul amal, lama-lama jadi tolol amal. Auzubillah min dzalik. Gitu ya. Jadi minta ridhonya. Nanti mau takdirnya apa Allah beresin. Karena takdir itu ada limit, baik buruk. Kalau ridho nggak ada limitnya. Ada orang yang bunuh 99 tambah 100, yang terakhir ulama yang dibunuh Allah selamatin, itu pakai ridho. Pakai ridho, Pak. Ini yang disebut hak jaiznya Allah. Belajar sifat 20, orang fokus di sifat yang 20, lupa dengan sifat 21. Jaiz. Oh, jaiz itu nanti bisa hujan bisa enggak. Itu malah kudroh iradah, itu salah. Contohnya itu keliru. Tapi di kitab-kitab ketulisnya begitu. Ya wajar, karena kemampuan ulama ini kan juga beda masing-masing mereka. Ya, ini yang jaiz. Jadi jaiz itu adalah rahmaniyatul lati la haddalaha. Kasih sayang Allah yang tiada batas. Nah, ini yang mau kita harap, yang ini, Pak. Tapi kalau bermakrifat kepada Allah ya mulainya dari sifat 20. Biar rasa takut muncul, biar harap muncul, belajarlah sifat jaiz. Ya. Jadi kenapa orang sudah belajar sifat 20 masih kaku? Ya karena nggak paham sifat jaiz yang 21. Coba aja tuh melihat. Datang ke beberapa pesantren, itu ada kiai ngajar sifat 20-nya kaku. Ganas-ganas gitu. Pernah ketemu ya? Atau nggak pernah belajar jadi nggak ketemu? Kayaknya yang kedua sih ya. Ya lanjut. Apa lagi? Khalas? Oh taib. Terakhir deh. Nggak, udah. Ya kita mau ke majelis Sahih Bukhari ya, majelis Sunnah Mustafa. Taib. Jadi Bapak Saudara makan Allah, kita hidup di sini, di dunia ya begini ya. Semoga ridho itu muncul dalam kolbu dan Allah ridho kepada kita ya. Masjid ini dipandang oleh Allah sebagai salah satu masjid yang menjadi benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah.